Jadi nyambung ke kalau ke Tasya, gue pengen tahu sih akhirnya mungkin Tasya bisa sharing dengan Tour of Duty di beberapa TV ini, melihat potret journey presenter tuh sekarang kayak gimana sih. Gue juga pengen tahu karena kan gue kan cuma satu newsroom ya, gitu. Yang setelah begitu di London jadi koresponden kan jatuhnya di lapangan juga, jadi nggak tahu tuh di dalam tuh kayak gimana gitu. Mungkin kalau bisa sharing. Gue mengalami perpindahan zaman itu sih. Jadi gue sebenarnya merindukan bagaimana kalau di SCTV itu dulu presenter tuh sangat dijaga oleh produser. Jadi setiap kali mau mulai sesuatu memang kita selalu discuss. Bahkan nggak ada dialog pun kita bahas gitu. Nih segmen 1 akan isinya ini, segmen 2 isinya ini, segmen 3 isinya ini. Pas di sini lo jangan baca dulu, nanti baca lagi kalau udah ada ininya gitu. Itu dibahas detail banget. Bongkaran down lah istilahnya ya. Bongkaran down. Nah tapi memang kalau di SCTV waktu itu gue nggak dapet kesempatan untuk jam terbang karena bukan stasiun TV ya, jadi gue nggak akan siaran bertubi-tubi. Sementara kalau di Metro kebalikannya, gue nggak ada pegangan produser, gue diceburin di dalam satu kolam yang terus suruh berenang sendiri dan itu bisa bertubi-tubi gitu. Kadang-kadang kalau gue tuh rekord gue breaking ya, gue bisa pegang ada 3 breaking di saat yang bersamaan. Jadi breaking Pansus Senturi, Mbah Surip meninggal dunia, sama tabrakan kereta, abis itu ada satu lagi Kongres PDI, itu semuanya benderanya breaking gitu. Jadi gue harus berpindah-pindah. Dan itu pada saat itu gue merasa akhirnya gue menyukai sensasi breaking karena sangat tidak. Adrenalinnya seru ya. Jadi edik ya, Mo. Gue edik banget jadinya sama breaking. Jadi you leave it to me aja udah. Pokoknya gue yang handle. Kalau ada bahan baru gue deliver, kalau enggak gue ngomong terus gitu. Jadi gue akhirnya sampai edik kayak gitu. Nah ketika gue pindah ke Kompas, tiba-tiba gue menemukan lagi itu bagaimana berita disusun dengan sangat rapi, bagaimana segmentasi itu satu segmen tuh mengalir, ada benang merahnya antara item 1, item 2, item 3, bahkan ada bridgingnya, dikasih bridgingnya. Jadi gue kayak sebagai presenter yang biasanya berenang sendiri tuh rasanya kayak wow gitu, kayak ini bener disuapin banget gitu, kayak dibantuin banget dan rapih gitu. Gue suka banget sebagai kolaboratif gitu ya hasil kerja. Dan itu menyenangkan ya ketika kita presenter tuh nggak bisa sendirian, nggak bisa banget sendirian, harus menurut gue presenter hebat itu adalah presenter yang kemampuan kerjasamanya tinggi gitu. Jadi setuju banget tuh. Bener nggak? Iya nggak? Bener nggak? Itu 1000%. Itu kayaknya TC bener ya. Gimana Fir? Hanya mungkin Carlos bisa nambahin ya, sebagai kita karena ya istilahnya kita di lapangan lebih banyak daripada Tasya sama Acira atau sama Mas Bayu lah, karena kan kita berdua nggak di studio ya. Itu hanya sedikit sekali presenter yang nanya tentang berita gue. Itu seingat gue cuma 3 atau 5 momen lah, which is gue agak lupa itu siapa, tapi itu juga zaman dahulu ketika gue awal-awal liputan gitu ya. Ini apa maksudnya? Gue nggak ngerti gitu. Atau berarti kalau gue rubah ini ke sini boleh? Dan itu hanya sedikit sekali. Nah, itu aja PR sebenarnya. Ya. Jadi ketika gue menjalani fungsi sebagai produser di Kompas, di mana environment-nya tuh menurut gue sangat bagus banget. Jadi begitu ada anak-anak yang seperti itu, gue langsung rangkul banget gitu. Jadi anak-anak yang laporannya bagus, liputannya bagus, gue akan terus gimana hari ini kan tadi bagus banget loh ininya. Jadi mereka akan merasa bahwa ini adalah pegangan gue harus selalu bertanya sama dia, mungkin dari dia lah gue akan lebih bisa ya gitu loh. Jadi memang harus 2 arah ya, jadi nggak bisa berharap bahwa si reporter lapangan yang live itu akan bisa mendekati kita kalau kita nggak mendekati dia juga. Betul sih, karena ya itu yang lo bilang Tas, bahwa ini tuh kerjasama, satu berita itu adalah hasil yang kerjasama yang panjang kan, sampai kita sampai akhirnya sampai ke layar dan dideliver oleh presenter gitu ya. Itu ya memang harus sama dengan posisi lainnya di newsroom ya. Bagaimana produser itu bisa memahami berita kalau nggak ngobrol sama reporternya? Gimana reporternya bisa melontarkan pertanyaan
sesuai keinginan produser gitu ya. Kalau kita nggak ngobrol, itu sebenarnya intinya tuh ya ngobrol-ngobrol itu. Ilmu Juga ngobrol. tapi yang Carlos bilang kalau lo naik ke, maksudnya mempersiapkannya baru 5 menit, 3 menit ya, yang Carlos bilang kapan ngobrolnya bro gitu ya kayak gitu. Jadi ya memang. Ya, Carlos mungkin mau menambahkan gitu ya, silakan. Iya, jadi tadi aku belum selesai jawab Tasya tadi. Tasya masih menemukan teman-teman presenter yang masih bisa dibimbing ya. Kalau artinya begini, kalau aku sekarang punya ada 5 presenter cowok, 5 jadi nggak bias gender ya. 5 presenter cowok, 5 presenter cewek. Yang bisa di grooming tuh paling 2. Yang 3 lagi udah nggak ngerti deh motivasinya apa ya. Kalau menurut gue ya, sebab gue sendiri sebagai expert ya pernah mengalami satu spesial program gitu ya, program spesial yang sudah meetingnya itu sudah sampai 7-8 kali dan semua sudah oke di grup chat WhatsApp grup sudah oke. Lu presenternya tibanya jam sekian, lu make up, terus lu naiknya mesti jam berapa gitu ya. Terus kemudian sampailah ini presenter ini, aku nggak usah sebut namanya, Acir tahu ya. Aku nggak usah sebut namanya. Tibalah ini 2 menit sebelum show, terus kemudian dia marah-marahin produser aku yang nyusun rundown itu. Gimana sih produser? Nggak jelas. Gue mau ngapain gitu. Langsung di situ gue udah emosi. Udah artinya gue udah sangat hilang kesabaran. Apa yang disepakati lu nggak lakukan, terus kemudian lu datang terlambat, lu marah-marahin produser gue banting tuh. Tidak usah siaran, tidak apa-apa. Keluar kau dari studio. Itu sampai satu master control tuh diem semua. Dan akhirnya ya aku tegas, aku bilang, kamu mau siaran apa enggak? Ini niat apa enggak? Kau yang datang terlambat, bagaimana kami mendeliver ini show seperti apa kalau kaunya tidak nongol di sini? Kami ini sudah dari jam 4 di sini menunggu kau gitu kan. Nah, bagaimana lagi manusia seperti itu bisa kita grooming? Aku sangat tersinggung kalau artinya gini. Sampai sekarang pun aku tersinggung dan aku pasti marah ketika sign out itu 2 presenter, saya ini kami pamit, salam SCTV. Hello, di belakangmu tuh orang ada banyak. Atas nama teman-teman yang bertugas itu tidak membuatmu miskin menyebut itu. Itu kau dikasih cahaya sama lighting. Kau betul-betul wajahmu di shotnya dengan bagus dengan kamera person. Terus suaramu pakai audio man. Belum lagi kami ya yang nyusun ini ketika kau masih tidur. Gitu ya, artinya semua tahu dan semua buku cetak bilang broadcast journalism is a teamwork, is totally teamwork. Mbak, Ya, 60 ya 60% dari keberhasilan sebuah show adalah preparation. Kalau preparationnya semua dilanggar, ditubruk, so bagaimana lagi saya mengharapkan show saya tiap pagi itu yang sudah dengan ngantuk-ngantuk, show itu bagus dan memuaskan buat saya? Enggak, kita udah jadi kayak mesin aja, kayak robot. Sudah, ayat berikut. Ya, kau juga begitu. Kau baca saja seperti robot begitu. Iya. Los, tapi gue mau lanjutin cerita gue, kan baru berhenti di Kompas ya. Tempat selanjutnya gue akan menceritakan bagaimana evolusi gue dari yang tadinya seperti apa sekarang menjadi seperti apa. Gue datang tetap dengan standar yang sama. Gue selalu akan datang tanpa make up. Gue datang ke produser, hari ini kita main apa gitu. Nah tapi jangan salah, stereotype malas-malasan itu tidak hanya terjadi di presenter, level tidak hanya terjadi di level reporter atau presenter, karena produser muda sekarang juga bisa malas untuk membriefing presenternya. Jadi kau mainkan sajalah
kita angle-nya ini, kita topiknya ini. Oke, narsumnya siapa? Antara ini sama ini. Nanti ngasih taunya pas last minute, narsumnya beda banget. Jadi gue bisa ngebahas tentang apa ya waktu itu, tentang dampak ekonomi corona dengan epidemiolog. Kan gue harus putar otak ya. Itu kan buat nyambungin. Buat nyambungin. Gue bilang sekarang, lo kasih tahu gue kalau misalnya mau rubah-rubah narasumber, karena otak gue nggak sepintar itu untuk menjahit topik ini ke narasumber yang itu gitu, ya nggak sih? Lo atau gini, bisa aja dengan jam terbang kita bisa jahitin, tapi gue tuh kayak nyebokin lu gitu, gue nggak mau kayak gitu kan, bener kan gitu. Kalau Acil tadi bilang apa, menggorok leher tuh ya, menggorok leher. Iya, kayak ayam mau dipotong lehernya kan gitu. Iya, gue paling nggak suka kalau menggorok leher narasumber, karena gue tahu dia nggak bisa topik itu, tapi gue gorok terus ya sampai nggak putus-putus. Itu ya durasi rasanya pedih banget. Bener. Ya. Oke, produser muda yang malas ada juga, oke. Ada juga. Jadi akhirnya menciptakan gue akhirnya jadi juga malas. Biasanya gue datang akhirnya lihat dalet. Terus gue lihat topiknya apa, gue cek ke guestbooker siapa narasumbernya, gue WA-WAan. Lo kalau berubah kasih tahu gue langsung, karena ini produser tidak bisa diharapkan. Gitu. Oke. Ada juga sistemik, benar. Saya terima. Ini pertanyaan. Lu di Berita Satu dapat akses ke dalet untuk ganti-ganti lead bisa, tapi kan ya? Bisa. Ya, oke. Ya, gue yakin juga dulu lu kayak gitu juga nggak, lo ikut terlibat dalam proses penulisan skrip di lead-leadnya dan segala macam. Iya, itu justru kan ya bagian kalau siaran pagi itu kan istilah kata setengah nyawa ya, bikinnya ambil ngantuk, wajar aja saling mengenhance ya gitu, mulai typo tulisan sampai ya kayak Atika Suri gitu, edit by kamera lagi baca ya kita edit berdasarkan knowledge yang ada, karena itu salah urutannya beda, kohesif dan coherence itu nggak nyambung lagi kurang lebih. Mungkin kalau gue mau sharing, gimana? Enggak, sebentar. Mungkin teman-teman yang presenter muda ini dia nggak paham gitu bahwa presenter muda atau produser muda? Presenter muda ini nggak paham gitu mungkin bahwa dia sebenarnya bisa punya kontribusi lebih besar, tidak hanya sekedar membaca gitu. Karena yang dia bacakan tuh sebenarnya kan kalau misalnya disesuaikan dengan apa yang ada di kepala dia gitu ya. Dia paham flow-nya segala macam, itu kan jadi lebih maksimal. Mungkin karena itu, jadi kesannya kayak dia cuma tukang baca aja gitu. Ya kan gue cuma tukang baca, apa pentingnya gue datang lebih awal. Cita-citanya membaca berita. Hanya reader only. Nggak nyampe news anchor. Gue nambahin dikit nih. Ini pengalaman baru-baru di masa corona ini. Ya gue kan sekarang hobinya naik gokar lah ya gitu. Pakai masker dong dari jauh gitu kan, nggak tiba-tiba ada satu driver ini ujung-ujungnya dia ada penonton berita. Bisnis nggak pernah tahu, gue tuh nggak, kalau dia nggak ngajak ngobrol. Terus kan gue jalan tuh mungkin dia merhatiin. Terus dia ngecek duduk belakang lah, pasti sesuai SOP kan gitu. Oke. Standar nih, beberapa kali mungkin tasnya juga pasti ngalamin kayak gitu lah. Masnya Muhammad Akhir ya? Oh iya sesuai nama situ, yang kok nggak pernah kelihatan di TV lagi. Terus dia bahas intinya dia bisa mengenali dari suara, bahkan mata. Dia bilang tuh saya kenal, bahkan lihat dia ngobrol ambil ngeliat ini ya, si kaca itu kan, spion kan. Tatapan mata saya kenal, dia bilang. Sudah gitu ujungnya mungkin akhirnya ini yang gue mau bilang, bahwa bukan juri ya terakhirnya di penonton tuh. Ya terserah sekarang mau jadi news leader doang, mau news anchor, mau apa gitu, kita mau usaha seperti apa, yang kembali nanti ada orang yang konsumsi. Apalagi sekarang penonton tuh kan bukan hanya consumer ya, juga produser. Dalam konteks dia bisa komen, bisa nulis di digital gitu kan, di komen netizen gitu, dan itu akan punya ada jejak digital gitu. Dan dia cuma bilang bahwa, gue juga nggak mau bilang kita generasi lebih keren, kagak, cuma buat penonton tuh di masa-masa biasanya kenal di Liputan 6, dia sebutin nama lah gitu ya, sampai di titik paling muda tuh Senang Cita gitu ya, contohnya gitu. Dia ingat karena ya menurut dia delivery bagus, enak gitu kan, yang apa yang kita sampaikan tuh sampai tuh penonton. Dan muda-muda saya nggak inget lagi mas, dia bilang gitu. Habis ya nggak ini juga gitu, nggak berkesan buat saya gitu, kayaknya nggak serius ya gitu, apa gitu. Nah itu ternyata juga sampai di penonton gitu. Jadi mungkin kalau misalkan nanti ada yang menyimak podcast ini kemudian menjajing, ala lu ya pada generasi tua nih pada ngerasa paling keren gitu ya,
ada satu sampel dan bukan satu sih, tidak sedikit sampel yang menyatakan demikian gitu. Jadi mulai dari memberikan apresiasi positif karena gini, Mas suaranya beda gitu kan, empuk, misalkan ada yang ngomong kayak gitu. Ya itu kan apresiasi buat kita. Terus dia lari ke Mbak Jadi bahas kemana-mana gitu. Bahkan dia mengapresiasi seorang Jeremy Tepi gitu kan, pasti akan selalu berbekas gitu, yang walaupun kayaknya unik ya, tapi saya tuh inget loh gitu yang kayak gitu dibahas. Terus yang sekarang di mana ya gitu. Bahkan ketika udah jadi masuk ke dunia entertainment ya orang akan tetap ingatan kuatnya di situ gitu. Jadi mungkin salah satu muara obrolan kita malam ini ya akan sangat relatif, bilang bagus enggak, maju enggak gitu, apa lebih baik dulu apa sekarang, itu tuh akan jadi pro kontra dan relatif. Tapi ada juri di penonton loh terakhirnya yang harus diingat gitu, ketika once kemudian lu nggak diingat, even itu lu nggak masuk survei SC Nielsen lah, katakan yang top 10 presenter, itu kan by phone ya, dengan N2000 lah katakanlah gitu paling banyak sampelnya. Lu nggak masuk jangan sedih, misalkan kayak contoh mungkin kalau di TV sinetron tapi ada beritanya kayak di Liputan 6, kemudian itu menempel di penonton gitu, nonton sinetron yang di antara sinetron dia menonton berita ya nempel gitu. Itu dan juri akhirnya adalah di penonton gitu. Jadi penting banget sih tetap untuk mengolah diri dan memberikan standar yang bagus sih pada akhirnya gitu. Oke, ini udah tinggal gimana Fir? Silakan. Enggak, mencoba menekankan statement Acir aja sih, bahwa itu adalah PR setiap semua jurnalis kalau menurut gue. Lo jati diri lo ada di mana? Itu ada di semua posisi. Bahkan ada beberapa segmen organisasi jurnalis di dunia ini itu tidak suka kata-kata presenter, karena dia hanya presenting berita. Tapi lo kalau emang pengen jadi bagian jadi jurnalis, lo harus jadi news anchor gitu loh. Itu memang bahkan ada beberapa organisasi yang tidak bisa menerima presenter TV berita, presenter di program berita, karena menurut organisasi ini bahwa mereka hanya mendeliver tapi tidak bagian dari jurnalisme. Itu bahkan ada seketat itu gitu. Nah, makanya konsep news anchor ini yang memang harusnya ditekankan ya kepada teman-teman presenter berita di Indonesia gitu ya, bahwa lo tuh news anchor, lo bukan presenter. Kalau lo presenter, lo bisa ke Lambe Turah, lo bisa ke KIS, lo bisa insert atau apa yang program-program lainnya gitu ya. Nah itu memang complicated, apalagi dengan adanya sosmed. Presenter di sosmed itu nggak bisa dengan karena pangsa pasarnya para netizen, lo kalau pakai dengan jas Hugo Boss lo gitu ya, atau memang apa ya, itu juga PR banget gitu loh. Misalnya sekarang presenter lebih jadi PR baru gitu, yang which is gue pribadi pun yang nggak tahu jawabannya apa sih gitu ya, nggak tahu juga jawabannya apa, cuman memang ini harus dipikirkan bahwa lo tuh bukan presenter, lo itu news anchor. Kita itu bagian dari jurnalisme, dan itu jurnalisme itu banyak pakemnya, banyak kewibawaannya, banyak feeding itu memang harus tetap sampai lo akhirnya muntah, lo muak gitu ya. Ya lo harus begitu memang. Apakah harus ke lapangan? Kalau gue sih konsepnya nggak juga ya. Selama lo paham berita tuh apa, lo baca koran, lo headline itu nilainya apa, yang Tasya ceritakan bagaimana mendeliver breaking news itu seperti apa gitu ya, itu harus. Gue udah nggak setuju sih ini. Itu harus lapangan, Fir, nggak bisa. Silakan. Ayo kakak baik. Enggak. Kayaknya itu tuh pembicaraan di episode lain. Ya nggak apa-apa dong. Bilang lah kalau kemukakan pendapat. Iya, enggak. Intinya nih kita tinggal 4 menit lagi. Tapi itu closing. Closing. Okay. Nah, ini sebelum kita tutup dan mengenai apakah seorang news anchor itu harus melakukan atau nanti kita bahas ya. Tapi ini sebagai closing, penutupan, mungkin kan tadi disebutkan bahwa news anchor itu harus begini, harus begitu. Ini merupakan gerbang terakhir dan segala macam, itu bebannya kayaknya berat banget. Tapi kan tetap pada akhirnya mereka itu manusia, dan memang kita harus sadar bahwa kita harus memberikan ruang untuk mereka berbuat kesalahan gitu. Nah, intinya bukannya kita nggak boleh salah, tapi ketika salah kita bisa dengan cepat memperbaikinya gitu. Nah itu ada triknya. Nah, mungkin Tasya bisa share, kayak misalnya gue memperkenalkan seorang anggota DPR yang namanya Happy Bone Zulkarnain sebagai Happy Bone Zulkarnain. Oke. No, tapi
Tapi gini, WhatsApp pagi akan kembali kesalahan bersama jangan- Johnny Happy Boss Plate Superman. tapi Johnny Plate ya. Iya. menteri gue. Tapi Plate, kesalahan itu plate. jangan fundamental dong. Kalau kesalahan Benar, itu nggak iya. boleh fundamental. Iya, Itu yang penting itu di mana Bagaimana posisi aku. memperbaiki? Jangan fundamental. Kalau cuman bone or flat itu oke lah ya, kita minta maaf ke yang bersangkutan. Cuman Oh, gue jadi ketika lo inget. tidak bisa Si Jinping merasakan semangat Laksmi. Iya. konun itu Iya, apa gua inget itu, gitu ya. Tas. Itu kan Si Jinping. tuh. Nah, Atau coba. ada yang baca NGO jadi ngok. Si Jinping. Oh, waktu si Jinping. itu gue tahu orang itu. Gue tahu banget orang itu. Itu kita bisa minta maaf, tapi kalau udah kesalahannya fundamental, lo nggak ngerti konun tuh nilainya seperti apa, Iya, itu iya. Lera di Timur Leste itu seperti apa, itu kan, aduh, come on bro, gitu. Oke, coba Iya, Mas Rinder penutupan menurut Tasya gimana? Penutupan ya. Bagaimana kita Menurut gue intinya sebaiknya? kalau boleh kasih ini tips yang paling akhir menurut gue memang harus banyak-banyak berdoa sebelum siaran sih supaya oh, iya benar karena lo nggak akan tahu kesalahan apa yang lo akan bikin. Betul. Kalau Iya, kesalahan itu fatal di zaman sekarang itu akan diulang-ulang dan muka lo akan tertempel pada kesalahan itu. Tuh. Ya Ngeri nggak itu. sih? Ada jejak Ngeri banget. digitalnya tuh nggak hilang. Jejak digital, benar. Jadi kalau memang mau terjun di dunia ini dan mau serius, Banyak-banyak berdoa. banyak-banyak Bener. berdoa di ujungnya tuh adalah banyak-banyak berdoa, semoga apapun kesalahan kita ya bukan kesalahan yang akan sangat-sangat identik dengan sangat-sangat fatal Yang fundamental. sehingga ulang. Iya benar. Seperti si Jinping, jadi 9 Jinping ya dibacanya ya. Betul 9 ya 9 ping. 9. Oh, 9 apa 11 ya? Pokoknya 11 Itu emang 11. ping. Pak, Iya, lu masih di situ, Tas? Lu masih di Kompas waktu kejadian? Enggak. Kejadiannya gue udah di gue udah di berita Berita satu satu. terus gue denger dan itu ternyata parah banget ya, maksudnya dampak di dalamnya juga ternyata parah karena netizen bereaksi dan membuli lah. Jadi, iyalah, Oke. itu pelecehan negara lain, negara adidaya. Oke, udah waktunya sudah habis. Kalau begitu kita akhiri dulu. Bisa terima kasih atas kehadirannya Tasya Lutmila. Mudah-mudahan kita bisa menyenangkan. ngobrol-ngobrol Terima lagi. Terima kasih Tasya, Andri. makasih. Nanti sesi ini Makasih kita. Tasya udah mau datang. Iya. Terima kasih udah undang lagi. Iya. Asik. ya. Oke, Setelah ini kita pasti, akan pasti. Dengan konsumsi Baileys ya nanti ya. Baileys itu ya. Ya, boleh. Belis halal. Nanti gue Baileys halal. halal. Oke. Bayu kok sampai ngejapri gue lagi. Baiklah, sampai ketemu lagi. Untuk penjelasan halalnya. Untuk Iya. penjelasan halal. Baiklah, sampai ketemu lagi. Dadah. Bye-bye.